Halo semuanya, gimana kabarnya sekarang? Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Cell. Film ini telah rilis pada 17 Juni tahun 2016. Cell adalah film horor fiksi ilmiah yang menceritakan tentang seekor sinyal telepon yang mampu merubah seseorang menjadi zombie pembunuh. Bagi orang yang terinfeksi menjadi zombie itu akan disebut sebagai poner. Nah, bagaimana kira-kira ending dari film ini? Gaskenlah, langsung saja simak alur ceritanya berikut ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat di stasiun bandara, di mana di era ini orang-orang sudah sangat mengenal smartphone dan handsfree, namun belum mengenal TikTok ataupun odading. Ada seorang pria yang bernama Clay Riddle. Clay adalah seorang seniman yang akan kembali ke keluarganya di New England. Setibanya di bandara, ia menelpon putranya dengan melakukan video callan. Namun tak disangka, karena baterai HP-nya hanya 1000 mAh, kata David Gadgetin, membuat ponselnya mati dan kehabisan baterai. Clay lalu mencari tempat untuk mengecas HP, tapi sayang semua tempat sudah digunakan oleh orang lain. Clay pun lalu menggunakan telepon umum untuk menelpon anaknya yang bernama Johnny. Namun ibunya tidak mengizinkan Clay untuk berbicara dengan Johnny. Diceritakan di film ini bahwa Clay berpisah atau lebih tepatnya pisah ranjang dengan istrinya, sehingga anaknya Johnny ini dibawa oleh si ibu. Dan durasi panggilan pun habis sehingga panggilan Clay terputus. Seketika itu Clay mendengar suara teriakan dan melihat orang-orang di bandara tersebut seperti mengalami kerasukan. Clay yang melihatnya pun mulai menyadari bahwa kondisi bandara akan mulai sangat kacau seperti di stasiun tren Tubusan. Clay lalu melihat seorang betina yang hendak melakukan panggilan di sebuah smartphone, dan tiba-tiba si wanita ini mengalami semacam gejala yang membuatnya hilang kesadaran dan lalu membenturkan kepalanya ke tembok Cina. Clay pun lalu diserang oleh pria berbadan besar, tapi untungnya ia berhasil menangkis serangan pria itu. Clay lalu berlari dan bersembunyi di balik ayat-ayat kursi. Clay pun melihat ke arah luar bahwa terjadi tumburan antar pesawat. Bisa diperhatikan pada film ini bahwa kekacauan tersebut tidak hanya terjadi di bandara ini saja, namun sudah menyebar ke seluruh tempat. Clay pun lalu berlari untuk menuju stasiun kereta bawah tanah dan lalu masuk ke dalam kereta. Di sini ia bertemu dengan orang-orang yang berhasil selamat dari serangan zombie aneh tersebut. Clay lalu mengajak mereka semua pergi dan membawa kereta ini keluar dari tempat tersebut. Salah seorang masinis kereta di situ yang bernama Tom lalu mengatakan bahwa kereta ini sudah tidak bisa dijalankan karena rem darurat di kereta ini telah diaktifkan oleh sentral pusat. Tom lalu mengajak mereka untuk berjalan kaki, namun mereka menolaknya bahwa saat ini mereka sedang aman. Clay dan satu orang remaja di kereta ini yang bernama Mike pun ikut bersama Tom untuk keluar dari stasiun ini. Di dalam lorong ini, mereka bertiga lalu bertemu dengan banyak orang. Mike pun maju dan mencoba mencari tahu apakah mereka benar-benar normal. Namun naas, tiba-tiba Mike diserang oleh zombie yang memegang kapak lalu membacoknya hingga mati. Clay dan Tom lalu dikejar, di mana mereka mencoba menghindar dengan menaiki anak tangga untuk keluar dari lorong tersebut. Untuk saya pribadi pertama nonton film ini memang agak aneh ngeliat zombinya, karena zombinya kayak nggak umum gitu. Masa zombie bisa megang kapak atau entahlah. Tom dan Clay pun akhirnya berhasil selamat, lalu pergi ke sebuah apartemen tempat Clay tinggal. Tom pun masuk ke kamar Clay, di mana terlihat di dinding-dinding bahwa Clay adalah seorang seniman grafis. Mereka berdua lalu mengobrol sambil minum soji sebentar. Lalu terdengarlah suara ketukan pintu dari kamar Clay, di mana Clay lalu mengintip dari dalam dan lalu membuka pintunya, yang ternyata itu adalah seorang wanita bernama Alice yang berhasil selamat di apartemen tersebut. Clay pun memberikan bantuan kepada Alice untuk tinggal bersama mereka. Scene lalu berpindah keluar, di mana sudah sangat banyak manusia yang telah berubah menjadi zombie dan hidupnya bergerombol seperti burung. Clay, Tom, dan Alice lalu pergi keluar dari apartemen tersebut dengan membawa senjata pentungan. Mereka lalu melihat para zombie itu berkumpul di jalanan dengan membentuk lingkaran. Namun terdapat dua orang yang sedang menaiki motor lewat di depan mereka dan terus mengegas motornya. Tetapi sayang, mereka pun harus mati dikeroyok oleh zombie barbar itu.
Clay, Tom, dan Alice lalu pergi melanjutkan perjalanan. Hingga di suatu titik mereka melihat sebuah rumah tempat asosiasi perkumpulan orang yang menggunakan senjata. Mereka lalu masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil senjata api di dalam rumah tersebut. Saat menuju jendela, Alice yang melihat ke arah jendela lalu mengatakan pada Clay dan Tom bahwa ada seorang di tempat ini. Mereka bertiga pun mendekati anak itu untuk memastikan apakah anak ini benar-benar normal atau tidak, atau jangan-jangan sad boy. Saat mereka memanggilnya, si anak ini ternyata sudah terinfeksi dan langsung menyerang mereka. Dengan itu, Tom yang memegang shotgun langsung menembak si anak tersebut hingga modar. Ternyata tindakan Tom tersebut telah memancing rekan-rekan sejawat si anak ini. Zombie itu pun lalu keluar dan menatap ke arah mereka. Melihat hal itu, mereka bertiga lalu bergegas lari untuk menghindari amukan zombie yang sangat ganas. Mereka pun mencoba menembaki zombie itu, namun karena massa zombie itu cukup banyak, membuat mereka melanjutkan berlari hingga ke tepi sungai. Zombie itu pun lalu melihat ke arah sungai bahwa Clay, Tom, dan Alice sudah tidak ada lagi, dan yang ternyata mereka bersembunyi di dalam bak kapal di dekat sungai itu. Dengan begitu, otak zombie yang kopong tidak bisa menyadari keberadaan mereka saat ini. Dan matahari pun mulai terbenam. Anak Indi mulai berpuisi di kala senja. Di sini para zombie membuka mulutnya dan mengeluarkan semacam suara seperti kaset rusak. Sampai sini jujur saya tidak tahu maksud dari suara itu. Mungkin zombinya ngebug atau ini semacam ritual zombie, entahlah. Lanjut, para zombie pun lalu pergi dari tempat itu dengan jalan beriringan sambil mengenang masa TK mereka. Tom dan Clay lalu mempertanyakan ada apa dengan zombie-zombie ini, karena jika diperhatikan tadi apabila matahari mulai terbenam, zombie-zombie ini tampak sudah diprogram untuk beristirahat atau rehat sejenak. Singkat ceretot, malam pun tiba. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba terdengarlah semacam suara, dan itu tampak seperti suara musik. Ternyata itu berasal dari sebuah gedung sekolah. Mereka pun mendatanginya dan disambut hangat oleh dua orang pria dengan mengatakan, "Welcome in Gayton Academy." Ternyata ini adalah sebuah sekolahan yang hanya menyisakan si kepala sekolah dan muridnya, yaitu Jordan seorang. Mereka bertiga lalu dibawa ke sebuah lapangan stadion oleh si kepala sekolah, yang ternyata di lapangan ini adalah sumber dari suara musik itu. Terlihat bahwa banyak sekali manusia-manusia yang telah terinfeksi oleh suara dari dalam telepon tersebut. Entah teleponnya telepon, entahlah. Si kepala sekolah itu lalu mengatakan pada mereka bahwa ini akan aman-aman saja selagi musiknya tidak berhenti. Entah apa alasannya, Jordan, si anak murid penerima bidik misi itu lalu mengatakan bahwa zombie-zombie ini akan mengeluarkan suara dari dalam mulutnya. Alice yang mendengar itu sedikit ketakutan dan meminta untuk melanjutkan obrolan ini di dalam saja tanpa mata najwa. Pak kepala sekolah lalu mengatakan pada mereka bahwa ini adalah awal dari perang. Di sini ia berencana akan membakar seluruh mayat yang ada di lapangan stadion tadi dan mengajak Tom, Clay, serta Alice untuk mau bekerja sama. Clay dan Tom pun lalu mengendarai mobil tangki yang berisi bensin dan menyemprotkan bensin ini ke para zombie yang sedang tertidur di stasiun Gelora Bung Karno. Dan singkat cerita, pekerjaan itu pun selesai. Si kepala sekolah lalu menembakkan panah bola api untuk membakar zombie itu. Karena panasnya api itu, ada beberapa zombie yang terbangun dari tidurnya. Tom dan Clay pun lalu menembaki zombie tersebut. Namun saat si Tom melihat ke arah mobil tangki yang digunakan tadi, bahwa ternyata api itu akan menyambar ke arah mobil tersebut. Seketika itu mobil pun meledak hingga membuat mereka terpental. Suara. Kejadian itu pun mengakibatkan kepala sekolah meninggal akibat lontaran dari salah satu bagian serpihan mobil itu yang menancap tepat ke dada si kepala sekolah. Dan lalu koit, Tom, Clay, Alice, dan Jordan lalu pergi meninggalkan tempat itu dan beristirahat di sebuah bar yang tak berpenghuni. Saat berada dalam bar, mereka pun lalu tidur. Di sini scene menunjukkan Clay bermimpi buruk dengan melihat pria berjaket merah dan wajah yang mengerikan sedang melakukan enak-enak bersama wanita. Clay lalu menodongkan pistolnya ke arah si pria itu dan si Clay pun lalu terbangun dari tidurnya. Dan ternyata Alice pun mengatakan pada Clay, "Apa kau bermimpi buruk juga?" Clay pun menjawab iya.
Tom dan Jordan pun menanggapi juga bahwa di mimpinya mereka melihat seorang pria menggunakan jaket merah, namun dengan situasi yang berbeda. Clay yang menyadari itu pun lalu mengatakan pada mereka bahwa wajah itu adalah karakter dari novel grafisnya dalam buku komik ciptaan Clay yang berjudul The Night Traveler. Mereka pun keluar dari bar itu dan melihat gundukan handphone yang sudah terbakar di luar. Alice yang memegang ponsel pun mendapatkan panggilan dari nomor tak diketahui. Karena ia tahu efek yang akan ditimbulkan apabila mengangkat panggilan tersebut, ia pun langsung membuang handphonenya, walaupun masih terdapat saldo Shopee Pay miliknya di HP tersebut. Mereka lalu pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di sini mereka melihat sebuah rumah bar yang bertuliskan Kaswak dan Novo. Clay lalu mengetuk pintu rumah itu dan yang ternyata di dalam rumah itu terdapat orang yang masih selamat. Mereka lalu dibawa masuk. Saat mereka berkumpul, Alice lalu menanyakan pada orang dalam rumah ini, apa yang dimaksud dengan Kaswak itu. Salah seorang pria tua di situ pun menjawab bahwa itu adalah wilayah bebas yang mereka sebut dengan TR-90 atau Danau Kaswakamak. Mereka berempat pun lalu beristirahat di kafe tersebut. Hingga di esok paginya, si wanita tua, istri si Pak tua tadi, terbangun duluan dari tidurnya daripada yang lain. Ia pun pergi ke arah pintu dan mendengar ke balik pintu bahwa seperti ada suara. Sin lalu berpindah ke Clay yang terbangun dan melihat ke arah si wanita tua itu sudah berdiri diam 1000 bahasa menghadap ke dinding. Di sini, Clay pun mendekatinya dan seketika itu si Clay diserang oleh zombie dari arah belakang. Terlihat bahwa si wanita ini telah terinfeksi. Rumah ini pun menjadi kacau balau karena kedatangan para zombie tersebut. Ternyata para zombie ini sekarang sudah di-upgrade sehingga bisa mempengaruhi manusia dengan mengeluarkan suara dari mulutnya dan mengarahkannya ke telinga, sehingga orang yang mendengarnya akan hilang kesadaran dan akan menjadi manusia poner seutuhnya. Karena kejadian ini pun membuat Alice harus mengalami krisis akibat pukulan tongkat baseball yang mengenai kepala bagian belakangnya hingga mengeluarkan banyak darah. Alice pun lalu mati dan tinggal menyisakan Tom, Clay, dan Jordan seorang. Dan salju pun mulai turun, yang artinya ini sudah memasuki masa perkuliahan. Di perjalanan, Jordan mengatakan pada Tom dan Clay bahwa menurut kepala sekolah, zombie-zombie ini akan segera menemukan cara baru untuk mempertahankan jumlah mereka dan merekrut orang baru, seperti salah satunya melalui suara yang dikeluarkan dari mulutnya. Hingga tiba mereka di dalam sebuah hutan. Mereka melihat ada sebuah mobil di mana terdapat satu orang pria dan satu orang wanita yang masih normal. Pria itu pun bernama Ray dan si wanita itu bernama Dennis. Ternyata mereka sama seperti Tom dan Clay yang berusaha lari dari manusia poner. Dennis mengatakan bahwa Kaswak Novo adalah daerah zona pelarangan yang menggunakan telepon. Namun ternyata itu bohong, bahwa sekitar setahun yang lalu tempat itu dibangun sebuah kasino dan sekarang dibangun menjadi menara ponsel. Ray pun mengatakan bahwa saat ini ia mengalami semacam mimpi yang sangat kuat, di mana terdapat seorang menggunakan tudung merah selalu berada di dalam pikirannya. Dennis selalu memberitahu Tom dan Clay bahwa ia memiliki saudara yang telah menjadi manusia poner dengan kondisi tertutup dan terikat, yang dimana ini selalu dibawa oleh Dennis kemana mereka pergi. Seketika itu, saudara Dennis pun tiba-tiba mengatakan, "Apa kau akan pulang?" dengan bunyi suara yang sama persis dengan pita suara Johnny, anak si Clay. Clay yang heran pun lalu membuka penutup kepala si saudara Dennis tersebut. Tetapi Tom yang menyadari bahwa itu bukanlah Johnny yang Clay pikirkan, Tom pun langsung menembak saudara Dennis lalu mati. Dan mereka berlima pun lalu pergi dari tempat itu dengan menaiki mobil van. Singkat perjalanan, Ray yang mengendarai mobil itu lalu memberhentikan mobilnya tepat di tengah hutan. Ray pun turun dari mobil itu dan pergi ke hutan dengan mengajak Clay bersamanya. Ternyata di sini Ray mengatakan bahwa ia sedang sangat stres karena pria tudung merah itu selalu berada di pikirannya dan membuat konsentrasi Ray selalu rusak. Di dalam hutan ini, Ray lalu memberikan semacam ponsel kepada Clay dan mengatakan apabila waktu saatnya tiba, Clay harus menghubungi nomor yang berada di selip kertas handphone itu. Waktu yang dimaksud Ray di sini adalah akhir dari perjalanan ini. Di hutan ini, Ray akan meledakkan tubuhnya bersama dengan bom yang telah terpasang di lehernya, dan seketika itu pun Ray meledakkan tubuhnya dengan sekali jentikan tangan Thanos.
hingga tersisalah mereka berempat. Di sini mereka pergi ke rumah tempat anak dan istri Clay tinggal. Clay pun masuk ke dalam rumah, di mana ia menemukan susunan huruf yang terpasang di sebuah kulkas bertuliskan yang intinya Johnny telah pergi ke Kaswak dan ibunya sekarang telah berubah menjadi Poner. Hingga di sini, Clay pun lalu mencoba pergi ke lantai atas rumah tersebut untuk melihat-lihat. Ia pun membuka salah satu pintu ruangan di rumah ini. Namun saat dibuka, Clay langsung diserang oleh pria bertudung merah yang selalu muncul di pikiran setiap orang. Untungnya Tom mengikuti Clay langsung membantu Clay lalu menembaknya. Clay yang melihatnya pun lalu menyadari bahwa yang menyerangnya itu adalah istri Clay yang telah berubah. Mereka pun lalu keluar dari rumah itu. Di sini Tom pun memeriksa isi mobil van ini, di mana di dalamnya sudah terdapat bom yang sudah disiapkan oleh Ray. Clay lalu memberikan kunci mobil pribadi milik istrinya yang berada di dalam garasi rumah itu. Clay pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke Kaswak untuk mencari putranya si Johnny. Clay pun berpamitan pada Jordan dan memberikan pilok berwarna kuning untuk menuliskan huruf T, J, dan D yang artinya Tom, Jordan, dan Dennis di setiap sisi kiri jalan setiap beberapa mil, karena Clay akan menyusul dan mereka pun lalu berpisah. Singkat ceretot lagi, tibalah Clay di Kaswak pada malam hari, di mana ia melihat banyak sekali manusia Poner sedang mengitari sebuah menara. Ia pun lalu menerobos masuk ke tengah lingkaran manusia itu dan pergi mendekati menara tanpa diserang sedikit pun oleh manusia barbar itu. Yang ternyata saat Clay dekati, di tengah-tengah itu sudah berdiri seorang pria bertudung merah menghadap ke arah Clay. Clay yang marah pun lalu mengeluarkan amarahnya dengan menumburkan mobilnya pada si tudung merah itu hingga terpental. Clay pun turun dari mobil itu lalu menembaki si tudung merah itu sebanyak 5 kali hingga mati. Dan setelah itu terdengarlah sebuah suara Johnny yang memanggil ayah dari kejauhan. Clay pun mencarinya di tengah para manusia Poner tersebut, namun tidak menemukannya. Clay yang frustasi tidak menemukannya pun lalu membuka ponsel yang diberikan oleh Ray sebelumnya untuk menelpon sebuah nomor yang ada pada handphone tersebut. Namun saat ia melihat ke arah kirinya, sudah terdapat Johnny yang menatap Clay. Clay yang rindu dengan Johnny pun langsung memeluknya. Ternyata si Johnny telah berubah menjadi manusia Poner seutuhnya dengan mengeluarkan suara kaset rusak dari dalam mulutnya, serta memperlihatkan manusia bertudung merah yang bangkit kembali setelah dibunuh oleh Clay sebelumnya. Jujur di sini saya tidak tahu apa alasan manusia bertudung merah tadi bisa bangkit kembali. Sungguh film yang kan hiu makan tomat. Sembari memeluk Johnny, Clay pun lalu membuka ponsel pemberian Ray dan menelpon nomor di dalamnya. Seketika mobil yang dibawanya itu meledak dan menghancurkan menara Kaswak tersebut, serta manusia Poner mati di tempat tersebut. Scene lalu berpindah ke sebuah hutan tempat lalu lintas kereta, di mana Clay dan Johnny berjalan mengikuti simbol TJ dan D yang dititipkan pada Jordan sebelumnya. Dan film pun lalu diakhiri dengan Clay yang berjalan bersama dengan manusia Poner lainnya, di mana adegan sebelumnya Clay hanya mengalami halusinasi saja dan sekarang ia sudah menjadi manusia Poner, bagian dari kumpulan manusia itu yang anti mainstream barbarnya, dan film pun selesai. Oke, ya setelah menyaksikan cerita dari film Cell ini, sedikit yang ingin saya sampaikan terkait film ini bahwa ya sesungguhnya jalan cerita yang disampaikan agak sedikit mengganjal. Seperti misalnya, coba diberi penjelasan entah apa di awal atau di akhir film ini, apa sih yang melatar belakangi sebuah suara ini bisa tiba-tiba muncul di sebuah smartphone, dan siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Nah, tentu seperti tidak mungkin hal semacam ini terbentuk oleh sendirinya atau terbuat dari alam gitulah, atau mungkin kejadian ini hanyalah akal-akalan mas-mas konter pulsa yang marah karena pulsanya tidak pernah laku. Entahlah. Dan buat pemeran tokoh utama di film ini bernama John Cusack. Dia adalah salah satu pemeran film dari film Kiamat tahun 2012 yang sempat heboh kala itu. Lalu Samuel L. Jackson yang tak asing lagi dengan wajahnya, ia adalah salah satu pembimbing Avengers bernama Nick Fury, kawannya Captain Marvel, dan cukup senior dalam membintangi sebuah perfilman. Dan untuk rating pribadi film ini saya kasih nilai 5 dari 10. Dan terakhir, buat kalian yang punya film-film menarik atau film-film gak faedah lah gitu, bisa kalian tulis di bawah kolom komentar video tersebut. Oke guys, oke lah, saya rasa sudah cukup. Mungkin segitu saja ringkas alur cerita film Cell dari saya. Kamsahamnida dan musik.